Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almalia Gelistika Saputri dari kelompok Sunan Kudus 10 DKV 2 akan menceritakan tentang dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu hingga Islam sedang runtuh. Beliau merupakan anak dari Habib Utsman Haji atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil. Sunan Kudus merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Siddiq. Beliau mendapatkan gelar Raden karena sang ayah merupakan senopati atau panglima pada masa Kesultanan Demak di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Diketahui Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa seperti Buddha dan Hindu. Pernah diceritakan masa awal berdakwahnya Sunan Kudus, ada sebuah kejadian hingga saat ini masih sangat diingat oleh masyarakat Kota Kudus. Jadi suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan Gebo Gumarang. Sapi ini ukurannya sangat besar dan didatangkan langsung dari India menggunakan kapal. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat karena kandangnya tepat di pekarangan rumah yang bisa terlihat dari jalanan. Di masa itu, masyarakat Kota Kudus mayoritas beragama Hindu karena ajaran Islam baru mulai masuk pada saat Sunan Kudus datang ke sana. Masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi berukuran besar itu pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik dalam ajaran Hindu. Sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang bisa digunakan oleh para hewan. Oleh karena itu, rasa penasaran mereka sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumunan di depan pekarangan rumah Sunan Kudus setiap harinya. Sunan Kudus yang melihat hal tersebut akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangannya ini adalah sapi peliharaannya. Tidak ada yang boleh menyakiti apalagi membunuhnya. Beliau pun menceritakan kalau di masa kecil pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga mengatakan kalau di dalam Al-Quran terdapat salah satu surat yang bernama Surat Al-Baqarah. Surat ini memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal kata tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu menjadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus. Mereka pun mulai bersedia untuk mendengar ceramah serta berdakwah dari Sunan Kudus. Sebagian dari masyarakat tersebut bahkan mempercayai bahwa Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu. Berangkat dari hal itu, larangan untuk membunuh sapi masih diterapkan oleh masyarakat Kudus. Karenanya setiap hari raya Idul Adha mereka lebih memilih untuk berkurban kerbau. Pendekatan Sunan Kudus juga mengambil jalur arsitektur saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk Islam. Sikap inilah yang membuat masyarakat setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus, sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima ajaran beliau, yakni ajaran Islam, meski membutuhkan waktu yang cukup lama dan membantu kepercayaan masyarakat tersebut. Sunan Kudus tetap berusaha dan tidak menyerah untuk menyebarkan agama Islam di Kudus selain menggabungkan unsur hidup ke dalam arsitektur bangunan. Inilah kisah Sunan Kudus yang mengajarkan kepada kita bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting untuk menjaga kedamaian suatu bangsa.